Kunci kaya sejati melayani adalah jalan menuju rezeki melimpah. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita Abu Ismail Akikah yang memberikan pelayanan kepada pelanggan sehingga pelanggan saling memberitahu jika hendak akikah. Gunakan jasa Abu Ismail Akikah yang mengerjakan dengan hati karena membantu beribadah akikah kepada Allah dengan cara yang benar dan baik. Hubungi WA 081 22 39 73 74. Kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang mungkin nggak banyak orang tahu. Tapi kalau kalian benar-benar pahami, bisa mengubah hidup kalian. Jadi kalau kalian ingin kaya, apa yang harus kalian lakukan? Ada dua tokoh pakar bisnis UMKM di antara kita. Dan saya sendiri adalah Ismail. Jadi saya Ismail Satrianto Angga Praja. Mari kita mulai dari Satrianto. Jadi kalau kalian ingin kaya, apa yang harus kalian lakukan? Kalau kalian mikirnya kerja keras atau investasi, itu memang penting. Tapi ada satu hal yang lebih penting daripada kerja keras dan investasi, yaitu melayani. Melayani itu bukan hanya tentang memberi rezeki, tapi tentang bagaimana kalian harus bisa membuka pintu rezeki dalam jangka panjang. Dan yang paling menarik, melayani itu adalah kunci kekayaan yang nggak hanya bicara soal uang, tapi juga berbicara soal keberkahan hidup. Karena sebenarnya siapapun senang dilayani kan. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas 6 prioritas melayani yang bisa menjadikan landasan buat kalian yang ingin kaya dengan cara yang lebih bermartabat dan penuh berkah. Membantu mereka meraih cita, jadi sarjana hebat. Dengan kasih dan kerja keras mereka buktikan cinta. Yuk, kita mulai dengan yang pertama. Layani Allah. Kenapa ini penting? Karena Allah lah sumber dari segala kekayaan. Allah adalah maha kaya, maha pemberi. Kalau kita melayaninya, menjalankan segala perintahnya, maka kita akan diberi rezeki yang tak terhitung jumlahnya. Iya guys, melayani Allah itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya kita menjaga ibadah kita ya dengan sholat berjamaah,
menyayangi sesama, dan berusaha menjalani hidup yang sesuai dengan ajarannya. Ketika kita mengutamakan Allah, kita akan merasakan kedamaian dan kemudahan dalam hidup. Benar banget, Satrianto. Ketika kita melayani Allah dengan sepenuh hati, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga. Bahkan terkadang Allah memberikan rezeki yang jauh lebih besar dari apa yang kita harapkan. Dan ingat, teman-teman, kita bukan hanya tentang materi. Melayani Allah itu juga tentang bagaimana kita menjaga hati, menjaga niat, dan selalu bersyukur atas segala hal yang kita terima. Karena yang kaya sejati itu adalah Allah. Selanjutnya, yang kedua adalah layani waktu. Waktu itu adalah salah satu aset yang paling berharga dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita. Setiap detik yang kita habiskan gak akan pernah bisa kembali kalau kita gak mengelola waktu dengan baik. Itu sangat merugikan, karena Allah telah bersumpah dengan waktu, dengan makhluknya yang bernama waktu. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian yang sangat besar. Jadi sumpah Allah adalah demi waktu. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang sangat besar. Makanya kita harus bisa melayani waktu dengan cara yang efisien dan produktif. Misalnya, kita harus tahu kapan waktu untuk bekerja, beristirahat, belajar, dan juga untuk bersosialisasi. Ketika kita tahu menghargai waktu, waktu itu sendiri akan melayani kita. Yang ketiga adalah layani manusia. Kita semua hidup di tengah-tengah orang lain, kan? Dan setiap orang pasti senang dilayani dengan baik. Kalau kita bisa melayani orang lain dengan hati yang tulus, mereka akan memberikan lebih banyak lagi keuntungan untuk kita. Betul. Misalnya kita melayani teman-teman kita, melayani keluarga, atau melayani orang yang baru kita kenal. Melayani bukan hanya soal memberikan apa yang kita punya, tetapi juga mendengarkan, memahami, dan memberi perhatian. Ketika hati seseorang telayani, mereka akan sangat menghargai kita. Yang ketiga adalah layani manusia. Kita semua hidup di tengah-tengah orang lain, kan? Dan setiap orang pasti senang dilayani dengan baik. Kalau kita bisa melayani orang lain dengan hati yang tulus, mereka akan memberikan lebih banyak lagi kepada kita keuntungan. Dan melayani manusia itu nggak harus selalu berupa bantuan materi. Kadang perhatian, waktu, dan doa kita bisa sangat berarti bagi orang lain. Bahkan kita belajar banyak dari orang yang kita layani tersebut.
Berikutnya, yang keempat adalah layani teknologi. Teknologi itu alat yang sangat canggih dan bisa membantu kita dalam banyak hal. Kalau kita tahu bagaimana cara memanfaatkannya dengan baik, kita bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Iya, teknologi itu seperti pedang bermata dua. Kalau kita salah menggunakan, bisa merugikan kita. Tapi kalau kita memanfaatkannya dengan bijak, teknologi bisa mempermudah hidup kita dan memberikan lebih banyak peluang untuk berkembang. Teknologi juga membantu kita membuat produk lebih berkualitas, lebih cepat, dan bahkan lebih murah. Misalnya, dalam dunia bisnis, teknologi bisa membuat kita lebih efisien dalam produksi dan distribusi. Jadi, dengan melayani teknologi, kita tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan pekerjaan kita. Ini juga salah satu bentuk pelayanan kepada diri kita sendiri. Yang kelima adalah layani lingkungan di mana tempat kita berpijak. Lingkungan yang kita tinggali sangat mempengaruhi hidup kita. Kalau kita menjaga lingkungan dengan baik, lingkungan itu akan memberi kita banyak manfaat. Dan lingkungan itu yang paling sangat berharga akan memberikan kepercayaan kepada pelanggan-pelanggan kita karena kita sangat menjaga lingkungan kita. Betul. Lingkungan yang bersih dan sehat serta tertata dengan baik membuat kita lebih produktif dan lebih bahagia. Selain itu, menjaga lingkungan juga bagian dari melayani orang lain. Karena dengan lingkungan yang baik, kita juga memberi manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa juga bahwa rezeki kita seringkali datang melalui lingkungan yang kita jaga. Kalau kita menjaga lingkungan sosial dan alam, Allah akan membuka pintu rezeki yang tak terduga. Dan terakhir, yang paling menarik adalah layani pesaing. Mungkin ini agak sulit dipahami, tapi melayani pesaing itu sangat penting. Karena dengan adanya pesaing, kita akan terus maju, terus berinovasi, dan meningkatkan kualitas produk dan layanan kita. Iya, melayani pesaing berarti kita tidak menganggap mereka sebagai musuh, tetapi sebagai mitra yang bisa saling mendorong untuk berkembang. Dengan begitu, kita akan terus belajar dan berinovasi yang akhirnya akan meningkatkan kualitas produk kita. Jangan lupa untuk terus belajar, berkembang, dan berikan yang terbaik dalam segala hal yang kita lakukan. Karena pada akhirnya, melayani adalah jalan menuju kekayaan sejati. Jangan lupa, saya ulangi lagi, ada 6
yang harus kita perhatikan untuk supaya kita bisa ikhlas melayani. Yang pertama adalah kalau kita ingin kaya itu, yaitu yang pertama layani Allah. Kedua adalah layani makhluk Allah yang bernama waktu. Yang ketiga adalah layani manusia. Yang keempat adalah layani teknologi yang terbarukan. Jangan sampai HP digitalnya dipakai berbuat maksiat kepada Allah dan berkhianat kepada waktu. Yang kelima adalah layani tempat di mana kamu tinggal, yaitu tempat di mana kamu berdiri. Layani lingkungan tersebut dengan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dan yang keenam adalah layani pesaing kita, bahwa dengan adanya persaingan kita lebih merasakan berfastabiqul khairat, ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kalau kalian merasa terinspirasi, tulis di kolom komentar ya, apa yang sudah kalian lakukan untuk melayani dalam hidup kalian. Sekali lagi, tulis di kolom komentar apa yang sudah kalian lakukan untuk melayani dalam hidup kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hidup kalian selalu penuh berkah dan rezeki yang melimpah.